Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera selalu untuk kita semua. Salam pengangguran, salam satu hobi, dan salam untuk para senior ya. Alhamdulillah pada sore hari ini tanggal 19 Februari 2022 hari Jumat ya, jam 4 sore ya. Pada kesempatan ini alhamdulillah aku ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman semua terkait dosis penggunaan GA3 hormon giberelin untuk merangsang beri, dimulai dari brokoli. Sekitar ada 4 tahapan ketika tanaman anggur kita itu udah mulai muncul bunga ya. Nah, aku ingin sharing pengalaman kepada teman-teman semua. Hormon GA3 apa sih yang aku pakai ya? Yang aku pakai dan lebih terukur ya, karena resiko daripada penerapan GA3 hormon giberelin dari berbagai macam merek yang kita gunakan dan tidak sesuai dosis, itu efeknya adalah bunga anggur, tanaman anggur kita itu cenderung gosong, atau bahkan yang awalnya itu muncul bunga PHP dia jadi gosong, nggak jadi bunga. Nah, harapannya tidak seperti itu ya. Apa saja yang ingin kita terapkan kepada tanaman kita, kepada tanaman anggur kita khususnya pada saat ini adalah dosis pemakaian GA3 hormon giberelin itu akurat, dan harapannya semua bunga-bunga PHP malah benar-benar jadi bunga gitu. Kadang-kadang kan muncul sulur, kemudian dia antara jadi bunga dan tidak. Nah, justru dengan kita kasih perangsang hormon giberelin atau GA3 yang konon katanya, aku sih belum pernah mengadakan uji coba dan riset, itu air hujan pun mengandung hormon perangsang GA3 untuk brokoli bunga anggur kita, tapi tidak untuk beri ya, karena tidak baik air hujan untuk beri karena ketinggian N-nya gitu ya. Oke, mungkin introducingnya seperti itu, permulaan agar tidak durasinya tidak lama. Jadi pada awalnya ya, hormon giberelin GA3 yang aku pakai itu awalnya aku pakai Gibgrow ya. Ini bagus untuk padi, untuk tanaman, dan teman-teman master pengangguran mungkin ya awal-awal pakai ini juga ya. Ini bagus juga alhamdulillah. Cuman untuk tanaman aku kan situasinya berbeda ya. Kita di tiap daerah kandungan airnya seperti apa itu berbeda-beda. Nah, aku awalnya pakai ini ya. Jadi ini dosisnya bisa dibaca di sini ya. Agak susah karena apa? Teman-teman pengangguran itu biasanya dia istilahnya kalau pakai Gibgrow ini pakai sistem pentol korek. Jadi volume besarnya, banyaknya Gibgrow yang diambil dari kemasan itu untuk sekitar 15 atau 20 ppm itu sepentol korek. Jadi ngira-ngira atau semua isi kemasan ini kan kayak tepung, dipanjangin kemudian dibagi 10, jadi per 0,1 itu untuk 1 liter air gitu. Tapi sayangnya ketika aku menerapkan ini ya, yang pertama kendalanya apa? Kendalanya untuk beri, untuk bunga, brokoli, dan beberapa tahapan setelahnya itu tidak responsif ya. Aku juga nggak tahu nih kesalahannya ada di mana, tapi ketika aku pakai ini kurang respon gitu. Terus kendala yang lain adalah tidak terbaca di alat ukur ini pakai Gibgrow ini. Nah, akhirnya
aku pakai ini, pakai Mr. G, produk dari Om Warso Rafati Farm ya. Ini cenderung banyak dipakai sama teman-teman pengangguran ya, di terlepas produk seperti Booster ya, kemudian banyak ya, seperti Om Thomas juga ngeluarin ya GA3. Nggak apa-apa teman-teman pakai, tapi jangan ngira-ngira kalau untuk penggunaan GA3 ini itu bahaya, sayang ya. Kita udah rawat pohon kita agar dia berbunga berbuah, sementara ketika udah hampir penghujung kita menikmati hasil panen gitu, kita salah di dalam penerapan hormon gibberellin ini ya. Nah, untuk ini Gibgrow ini murah ya, sekitar kalau di tempat aku nih 7.000 ya, mungkin di tempat lain ada yang 5.000, 6.000, ini murah untuk padi, 7.000 rupiah. Sementara ini aku punya Kang Warso dikirim langsung dari Jawa ya, itu bagus, alhamdulillah responsif dan terbaca di alat ukur ya. Aku ukur dia, aku mainnya di sekitar 15 atau 20 ppm ya. Ini cara pakainya juga kelihatan di sini, satu tetes itu senilai 5 ppm ya, satu tetes 5 ppm. Dari sini kalau kita pakai 1 liter berarti 5 tetes itu setara dengan 25 ppm. Nah, bagaimana penerapannya di tanaman anggur teman-teman semua, di beri, di bunga, di beri ya. Itu disesuaikan ketika bunga baru mulai bunga, itu baiknya kita pakai 5 ppm, 1 tetes aja, 1 tetes, kemudian airnya itu pakainya 250 cc aja cukup. Jadi sayang mubazir kalau pakai 1 liter 5 tetes senilai dengan 25 ppm, sementara yang dicelup hanya brokoli segede gini, sayang mubazir. Walaupun itu bisa jadi pupuk ya, karena perangsang kita siramin ke tanaman kita juga nggak apa-apa gitu. Nah, itu permulaan aja, mungkin teman-teman udah uji coba pakai GA3 yang lain ya, hormon, tapi aku sharing pengalaman, aku pakai 2 ini dan lebih kelihatan responsif, ini responsif ya. Nah, kalau waktu aku WA Kang Warso itu dia nawarin juga ada CCPU ya, CCPU dan dikombin sama GA3 ini gitu. Cuman kalau GA3-nya aja gimana gitu, kata Kang Warso nggak apa-apa, nggak masalah gitu, sama-sama responsif kok katanya gitu. Tergantung kebutuhan teman-teman, kalau mau pakai lengkap boleh silakan. Jadi GA3 kemudian dikombin dengan dicampur dengan CCPU gitu. Ini harganya sekitar 20.000 atau 25.000 ya, aku agak lupa ya kemarin. Nah, sebelum menerapkan dosis GA3 ini, kemudian mana sih air yang paling cocok ya, air yang paling cocok untuk dipakai sebagai campuran hormon ini ya, hormon ini. Nah, semakin aku menggunakan TDS meter ya, harganya 35.000 yang digital ya, tapi digital manual ini ya. TDS meter adalah, ini aku catat nih, total dissolved solid ya, artinya adalah kandungan molekul padat yang terkandung di dalam air ya, kandungan molekul padat yang terkandung di dalam air. Jadi setiap air itu kandungan molekulnya berbeda-beda ya. Semakin kandungan molekul padatnya itu semakin banyak, itu kurang baik untuk dipakai sebagai campuran daripada hormon gibberellin atau GA3 ini. Kalau bisa kandungan molekul padat yang terkandung di dalam air itu paling rendah. Nah, di sini ada 3 ya. Ada 3, ada air AC, ada air aqua, ada air PDAM. Nah, sebelumnya aku melakukan pengamatan kepada 3 air ini, kecuali air hujan, aku lupa nampung ya tadi ya. Nah,
sebelumnya itu aku melakukan pengamatan, air yang paling rendah kandungan molekul padat yang ada di dalamnya itu air AC pada waktu itu. Sekitar 1,5 tahun yang lalu, udah lama. Itu air AC dia paling rendah. Akhirnya aku pakai GA3 ini, aku pakainya air AC. Nah, hari ini aku coba ngukur lagi ya dengan alat TDS meter ini, mana sih kandungan molekul padat yang terkandung di dalamnya itu yang paling rendah, supaya aku bisa gunakan sebagai campuran daripada GA3. Nah, kita coba yang pertama air AC ya. Air AC berapa nih? Nah, air AC ini terbaca 53 ya, 53 ya. Air AC 53. Kemudian air aqua, aduh sorry, kita ulang ya. Air aqua 18. Ini paling lebih rendah dari air AC ya, lebih rendah dari air AC. Ini air aqua ya, bukan artinya air kemasan, air mineral, tapi air aqua, mereknya aqua. Nah, ini air PDAM. Wow, tinggi banget tuh molekul padatnya tuh 147. Nah, artinya dari ketiga air ini sangat tidak direkomendasikan untuk menggunakan pencampuran GA3 pada air PDAM ini. Nah, yang lebih prefer air aqua, artinya mereknya aqua. Pengamatan aku sebelumnya, aku pakai air mineral, tapi mereknya bukan aqua, justru air AC yang lebih rendah. Atau situasi kondisi itu berbeda-beda ya. Nah, artinya di sini air aqua yang paling rendah, berarti air aqua inilah yang paling bagus untuk dipakai untuk campuran GA3. GA3 mau baik Gipgro atau Mr. G atau produk lain, karena kandungan molekul padatnya ini lebih rendah. Artinya kandungan yang ada di dalam hormon gibberellin ini mendominasi air aqua gitu. Nah, sekarang aku mau coba nih. Nah, kita pakai air aqua, nilainya 250 cc nih. Air aqua, air ini tapi volume ini 250 cc, enggak 1 liter. Sayang, aku mau pakainya 1 tetes aja, 1 tetes. Nah, sebelum dan sesudahnya terbacanya berapa sih gitu ya. Nah, maaf ya teman-teman, aku merubah posisi tangan dulu nih. Aku mau pakai 1 tetes aja karena yang baru pada muncul bunga udah mulai brokoli, jadi masih kecil-kecil segini-gini ya. Besok insya Allah kalau ada kesempatan libur, aku coba mereview cara yang tepat dan anti gosong ya, termasuk ini dosisnya anti gosong di dalam mencelup GA3. Nah, kita coba 1 tetes di air aqua. Oh, maaf, kita ukur sebelumnya ya, berapa ppm nih dia. Berapa nih terbacanya? Sorry, di on dulu ya sebentar. Nah, ini ya. Nah, ini 18, nilainya 18 ya. Oke ya, biarkan di sini ya, aku tulis 18 di sini, before-nya 18 ya teman-teman, di sini 18. Berarti kalau misalkan aku mau pakai 15 atau 20 ppm, berarti dia ditambah sekitar 15 atau 20 nilainya ini. Berarti ya antara 30, 38 atau 40 afternya itu yang direkomendasikan ya. Kita coba lagi. Artinya bukan rekomendasikan, artinya dosis yang aman ya. Oke. Sekarang kita teteskan ini 1 tetes aja.
Aduh, HP-nya kadang-kadang suka gini nih. 1 tetes. Press. Oke. Ya, kemudian kita aduk ke spidol aja deh. Nih, kita aduk. Ya, tadi 18 ya, teman-teman ya. Terbaca 18. Berarti kalau misalkan 15 atau 20 ppm atau 25 ppm, artinya itu kan direkomendasikan Kang Warso seperti itu ya. Berarti nambah sekitar 15, 20 atau 25 digitnya. Oke, sekarang kita celupin lagi nilainya berapa. Maaf ya teman-teman, lampunya temaram nih di ruang tamu. Bentar. Berapa nih? 21 berarti nilainya dia itu naik 3 ya. Kita ulangin. Teman-teman, afternya itu 21. Berarti ini kita pakai aman 3 ppm ya, 3 ppm itu masih terlalu rendah ya, menurut aku masih terlalu rendah. Oke, sekarang kita 1 tetes lagi. Oke. (21) nilainya masih rendah. Harapannya biar bisa 25 ppm. Berarti 2 tetes. Oke, kita celup lagi. Ini kebanyakan, maaf. Tolong lagi ya, maaf ya teman-teman, agak kenceng nih. Aduh, mati. Bentar. Nah, ini berapa nih nilainya? 25. Nah, pas 25 ppm tuh teman-teman nilainya. Artinya dengan 250 cc air aqua itu paling aman dan paling tepat, responsif itu pakainya 25, 2 tetes, 2 tetes gitu teman-teman. Terbaca di sini angkanya 25 ya. Mungkin itu teman-teman ya, berbagi pengalaman, berbagi informasi. Teman-teman mau pakainya yang merek apa silakan, nggak apa-apa. Artinya terukur. Kalau untuk hormon gibberellin ini itu harus terukur karena resikonya salah nutup tuh. Tutup spidol dipakai buat tutup ini. Nah, insya Allah nanti kalau ada kesempatan, Allah kasih kesempatan, itu nanti aku bagaimana cara mencelupkan. Dari teman-teman pengangguran juga banyak, ada yang ketika dicelup ada yang 5 detik, ada yang 2 detik, ada yang 15 detik, ada yang 10 detik gitu. Macam-macam. Ada yang dispray. Risikonya seperti apa sih kalau dispray? Risikonya seperti apa sih kalau dicelup gitu. Mungkin itu ya teman-teman semua, supaya durasinya tidak terlalu lama. Harapannya menjadi ilmu yang bermanfaat, kemudian menjadi amal jariah kita dan keberkahan hidup untuk kita dunia dan akhirat. Mungkin itu. Tetap semangat menanam, hijaukan bumi dan sedekah oksigen untuk seluruh makhluk hidup. Ya, selalu menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Ya, semoga Allah berikan keamanan untuk negeri kita. Ya, mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.